Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Imrana dari ruangan 1 kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah bimbingan konseling. Sebelum lebih jauh memaparkan materi sejarah bimbingan konseling, kita harus mengetahui apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara langsung atau face to face oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang mengalami masalah yang disebut konseli, sehingga pihak konseli dapat memahami kelemahan dirinya sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik demi mencapai kesejahteraan hidup. Nah, sejarah bimbingan dan konseling pada mulanya ada di Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 1908 dengan berdirinya Boston Vocational Bureau oleh Frank Parsons. Frank Parsons dikenal sebagai bapak pembina pendidikan di Amerika. Frank menekankan bahwa penting bagi setiap individu diberikan bantuan oleh orang lain untuk memahami kelemahan dan kekurangannya sehingga dapat mencapai perkembangan yang lebih baik dan dapat menentukan pekerjaan yang cocok bagi dirinya. Sejarah bimbingan dan konseling dikenal pada abad ke-19 hingga abad ke-20-an di Boston. Pada mulanya berdiri biro di bidang profesi dan ketenaga kerjaan. Nah, pada perkembangannya berkembang secara pesat, bimbingan dan konseling merambah pada beberapa bidang seperti bidang sosial, keagamaan, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Ipo, ruangan 1 PAI semester 4. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan melanjutkan presentase materi yang dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Materinya yaitu tujuan dan prinsip bimbingan dan konseling. 1. Tujuan bimbingan dan konseling. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakatnya, berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, dan status ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Tujuan bimbingan dan konseling menurut para ahli, diantaranya yaitu 1. Menurut Winkel, tujuan bimbingan dan konseling yaitu supaya setiap siswa berkembang sejauh mungkin dan mengambil manfaat sebanyak mungkin dari perjalanannya di sekolah, mengingat ciri-ciri pribadinya dan tuntutan kehidupan masyarakatnya sekarang. Sedangkan menurut Harmin dan Clifford, menegaskan bahwa bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu individu membuat pilihan-pilihan, penyesuaian-penyesuaian, dan interpretasi-interpretasi dalam hubungannya dengan situasi-situasi tertentu. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 atau Undang-Undang Nomor 1989, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang berminat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan khusus bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kedua, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Macam-macam dari prinsip bimbingan dan konseling, yaitu
1. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan. Yang keempat, prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan organisasi bimbingan dan konseling. Itulah persentase materi yang dapat saya paparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asrul dari kelompok 1 ingin menjelaskan asas-asas dan kode etik bimbingan dan konseling, yaitu asas-asas bimbingan konseling dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya selalu mengacu pada asas-asas bimbingan dan konseling, diterapkan sesuai dengan asas-asas bimbingan dan konseling. Sesuai menurut Soekardi 2010-6 untuk mendapatkan wawasan yang memadai mengenai asas-asas pokok bimbingan dan konseling di atas sebagai berikut. 1. Asas kerahasiaan. Secara khusus layanan bimbingan adalah melayani individu-individu yang bermasalah. Masih banyak yang beranggapan bahwa mengalami masalah merupakan aib yang harus ditutup-tutupi, sehingga tidak boleh seseorang pun tahu akan adanya masalah itu. Keadaan seperti ini sangat menghambat pemanfaat layanan bimbingan oleh masyarakat, khususnya siswa di sekolah. Jika diperlukan mengetahui bahwa layanan bimbingan harus menerapkan asas-asas kerahasiaan secara penuh dalam hal ini masalah yang hadapi oleh seseorang siswa tidak akan memberitahukan kepada konselor, misalnya akan dijaga keberhasilannya. Demikian juga hal-hal tertentu yang dialami oleh siswa, khususnya hal-hal yang bersifat negatif, tidak akan menjadi bahwa guncingan segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain dan lebih-lebih atau keterangan yang tidak boleh atau layanan yang diketahui orang lain. 2. Asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan memang benar-benar telah tertanam pada diri calon terbimbing atau siswa atau klien, sangat dapat diterapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada bimbingan untuk meminta bimbingan. Bagaimana halnya klien kiriman, apakah dalam hal ini asas kesukarelaan dilanggar? Dalam hal ini bimbingan berkewajiban mengembangkan sikap sukarela pada diri klien sehingga bimbingan berkewajiban mengembangkan sikap sukarela pada diri klien sehingga klien itu menghilangkan rasa keterpaksaannya saat memberikan data dirinya kepada bimbing. Sukarela tidak hanya dituntut pada diri calon terbimbing, siswa atau klien saja, tetapi hendaknya berkembang pada diri penyelenggaraan. Asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang presensi yang berlangsung dalam suasana keterbukaan, baik dibimbing di konsel maupun membimbing konselor, bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran diri di luar, tetapi pada lebih penting masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud tentang diri sendiri. Dengan keterbukaan ini, penelaan masalah dengan serta pengajian sebagai kekuatan dan kelemahan klien menjadi mungkin. Perlu diperhatikan bahwa keterbukaan hanya akan terjadi bila klien itu tidak ada lagi mempersoalkan atas keberhasilan yang semestinya diterapkan oleh konselor. Untuk keterbukaan klien harus terus-menerus membimbing suasana bimbingan konseling sedemikian rupa sehingga klien yakin bahwa konselor juga bersifat terbuka dan yakin bahwa atas keberhasilan memang terselenggara sukarela klien tentu saja menjadi dasar bagi keterbukaannya. Asas kekinian. Masalah klien yang langsung mulai ditanggulangi melalui upaya bimbingan dan konseling, ialah masalah yang sedang dirasakan kini sekarang bukan masalah yang sudah lampau dan juga masalah yang mungkin akan dialami oleh
mendalam. Bila ada hal-hal tertentu yang menyangkut masalah lampau dan atau akan datang perlu dibahas dalam upaya bimbingan dan konseling. Ya, demikian materi saya. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai kode etik bimbingan dan konseling. Kode etik bimbingan dan konseling adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siapa saja yang bersangkutan dalam bidang bimbingan dan konseling demi untuk kebaikan. Kode etik dalam bimbingan dan konseling dimaksud agar bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik, serta diharapkan akan menjadi semakin baik. Ada beberapa kode etik bimbingan dan konseling tersebut, yaitu 1. Pembimbing atau pejabat lain yang memegang pejabat dalam bidang bimbingan dan konseling harus memegang teguh prinsip bimbingan dan konseling. 2. Pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai hasil yang baik-baiknya. 3. Karena pekerjaan pembimbing berhubungan langsung dengan kehidupan pribadi orang. 4. Pembimbing tidak diperkenankan menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli atau tidak terlatih, menggunakan alat-alat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. 5. Meminta bantuan kepada ahli dalam bidang lain di luar kemampuan dan keahliannya atau di luar keahlian stafnya yang diperlukan dalam bimbingan dan konseling. 6. Pembimbing harus selalu menyadari tanggung jawabnya yang berat yang memerlukan pengabdian sepenuhnya.